Hai guys, balik lagi di video aku dengan aku Sinta di sini. Dan seperti biasa, aku bakal ngebahas seputar kehidupan di Australia. Oke, jadi kan banyak banget nih teman-teman yang nanya dan bilang pengen berangkat ke Aussie, tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, itu biasanya apa aja sih Kak yang harus disiapin terlebih dahulu? Oke, iya pasti banyak kan dari kalian yang sebenarnya tuh pengen banget berangkat ke Australia tapi bingung mau gimana caranya. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebantu kalian, aku bakal ngebahas tentang cara tips and tricks apa aja yang perlu kalian siapin kalau kalian pengen berangkat ke Australia, ya kan? Oke, jadi yang pertama dan yang paling penting itu adalah kalian tentuin visa apa yang kalian mau pakai buat berangkat ke Australia. Biasanya untuk orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Australia itu ada 3 tipe visa yang biasa dipakai. Yang pertama, kita pakai holiday visa atau visitor visa, terus sampai di Australia itu kita ganti ke student visa. Yang kedua, ada yang langsung apply student visa dari Indonesia, tapi itu lebih mahal sebenarnya jatuhnya. Dan yang ketiga itu ada yang apply WHV visa, itu working holiday visa. Jadi kalian ini harus tentuin dulu jalan kalian mau berangkat ke Australia ini pakai visa yang mana. Kalian bisa cari referensi dari Google atau dari YouTube tentang yang mana yang lebih suitable buat kalian. Tapi kalau dari yang bisa aku explain, bedanya itu adalah kalau misalkan kalian mau pakai WHV visa, itu minimal kalian harus udah kuliah 4 semester. Minimal 4 semester atau lebih, atau udah lulus pun juga nggak apa-apa. Yang penting kalian perlu ijazah lulus kuliah gitulah di Indonesia. Dan untuk apply WHV visa itu kalian harus umurnya minimal 18 sampai 30 tahun. Nggak bisa kurang dari itu, nggak bisa lebih dari itu. Nah, sedangkan kalau misalkan pakai student visa itu tuh untuk umurnya dia lebih nggak terbatas. Jadi kan student ini kan anggapannya kita belajar ya, jadi siapa aja itu boleh belajar. Aku ada ngeliat orang yang udah umur 50-an lebih, Wow. dan mereka apply student visa ke Australia itu tetap bisa granted dan tetap bisa berangkat ke Australia walaupun umur 50-an lebih. Nah, kalau kalian mau pakai student visa itu kalian minimal harus punya ijazah SMA, karena nanti di sana kalian bakal ambil kuliah kayak diploma degree atau bachelor degree gitu. Dan itu biayanya untuk bikin student visa itu sekitar 50 sampai 100 juta lah untuk berangkatnya. Itu udah termasuk uang visa, uang tiket, terus juga udah termasuk uang sekolahnya. Kan di sana pasti banyak bayar-bayar buat enrollment gitu. Itu sekitar 50 sampai 100 juta yang harus kalian siapin. Sedangkan kalau kalian pakai WHV visa itu mungkin itu memang lebih murah. Dia sekitar nggak tahu ya, mungkin sekitar 30, 40, 50 juta udah maksimal. Itu udah pasti kalian udah nyampe ke Australia, itu 50 juta maksimal. Memang dia lebih murah, cuman ya kan dia lebih, kriterianya juga lebih banyak gitu sih biasanya. Nah, terus kalau kalian udah tahu pengen ke Australia, hal yang paling penting buat kalian tentuin adalah tentuin di kota mana kalian mau tinggal. Australia itu kan besar ya guys. Nah, jadi biasanya kan kotanya banyak. Untuk orang-orang Indonesia yang setahu aku, biasanya banyak yang tinggalnya itu yang pertama di Sydney, yang kedua di Melbourne, yang ketiga di Brisbane, yang keempat di Perth. Ini beda-beda state, beda-beda region, dan saling jauh-jauhan. Untuk aku personally, aku tinggal di Sydney. Di Sydney itu memang cari kerja lebih banyak, UMR-nya lebih tinggi, tapi memang biaya hidupnya lebih tinggi. Dia bener-bener kayak city lifestyle gitu lah, bener-bener kayak anak ibu kota gitu. Ya kurang lebih gitu. Terus untuk yang nggak terlalu pengen hidup di kota yang rame dan bener-bener kayak sibuk, itu kalian bisa di Melbourne. Aku lihat teman-temanku yang di Melbourne hidupnya lebih chill dan kotanya memang lebih santai, lebih rame, lebih banyak anak mudanya kayak gitu. Atau juga ada yang di Brisbane atau yang di Perth, itu mereka kotanya nggak sebesar Sydney atau Melbourne, tapi tapi kota-kota itu memang juga lebih dekat ke Indonesia dan lebih
Mungkin kalau di Perth itu juga udaranya lebih nyaman buat tinggal ya, maksudnya weathernya itu lebih sesuai dengan weather di Indonesia, jadi nggak terlalu susah buat adaptasi gitu sih. Next itu kalau udah nentuin visa dan tempat tinggalnya mau di mana, habis itu apa lagi Kak yang harus di prepare untuk kesana? Oke, kalau misalkan kalian udah tahu mau pakai visa apa, udah pengen tinggal di kota apa, hal yang kedua yang harus kalian siapin adalah kalian prepare dokumennya. Karena kan untuk berangkat itu kan kalian harus banyak kumpulin dokumen dan ikutin banyak prosedur-prosedurnya. Kalau dokumennya itu sendiri sebenarnya kalau bisa kalian lihat di website IMI Australia. Nanti aku kasih link ya. Jadi di IMI Australia ini kalian tinggal cari subclass dari visa yang kalian mau. Misalkan kalau visitor visa itu subclass 600, kalau student visa itu subclass 500, dan kalau WHV visa itu subclass 462. Jadi kalian tinggal ketik aja di IMI Australia dan masukin nomor-nomor itu, nanti bakal langsung keluar semua kriteria dan dokumen-dokumen yang kalian perluin. Tapi most of them nggak jauh-jauh lah dari sekedar scan paspor, KTP, KK, ijazah, buku nikah, tapi yang udah di translate ya sama akte kelahiran. Biasanya itu aja sih yang diperluin. Terus juga kalian perlu IELTS. Karena untuk berangkat ke Australia itu kan pasti diperluin IELTS ya buat kesananya. Jadi IELTS itu juga salah satu requirement yang perlu untuk kalian siapin. Nah, untuk IELTS itu apa sih Kak, dan berapa nilai yang diperluin? Oke, kalau kalian udah tahu kalian mau pakai visa apa, itu nilai IELTS yang dibutuhin itu beda-beda. Jadi IELTS itu International English Language Test System. Jadi itu tes buat ngukur seberapa mahir kemampuan bahasa Inggris kalian. Untuk kita orang Indonesia yang nggak terlalu pinter-pinter amat bahasa Inggris, itu sebenarnya nilainya nggak dibutuhin yang tinggi-tinggi banget. Nah, biasanya itu kalau misalkan IELTS itu ada 2 tipe. Yang pertama dia ada General English, yang kedua dia ada Academic English. Nah, tergantung dari visa apa yang kalian mau pakai, itu skor minimalnya untuk WHV visa itu perlunya 4,5, dan itu yang general. To be honest, itu nggak gitu susah buat kita yang udah biasa dari SD sampai SMA, udah belajar bahasa Inggris setiap hari di kelas, itu nggak terlalu susah kok untuk dapat General English 4,5. Terus untuk kalian yang mau apply buat pakai student visa, itu biasanya perlu sekitar 5,5 itu pakai Academic English. Jadi Academic English tes IELTS itu lebih susah, sedikit lebih susah dari yang general. Terus juga kalau kalian mau apply buat ke uni kayak bachelor degree atau master degree gitu, kalian perlunya sekitar 6,5 dan itu Academic English, which is higher ya, karena kan memang mau ambil sekolahnya yang ke university gitu kan memang harus lebih bagus bahasa Inggrisnya gitu. Nah, memang belajar bahasa Inggris itu nggak sesusah itu. Jadi kalian bisa banget buat lihat-lihat tutorial di YouTube, cara-cara jawab tes IELTS. Terus juga kalau aku sih dulu banyak latihan soal ya, kan di internet tuh banyak mock test gitu. Nanti kalian coba-coba jawab-jawab soal yang di situ untuk mengukur seberapa kemampuan kalian sebelum kalian bener-bener ngambil tes bahasa Inggrisnya gitu. Itu sih tips dari aku. Kalau nilai IELTS-nya itu udah dapat dan sesuai sama yang diperluin, terus apa lagi yang harus dipersiapkan? Oke, jadi kalau misalkan kita recap, kalau misalkan kalian udah tahu mau pakai visa apa, terus kalian udah tahu mau tinggal di kota mana, udah kalian kumpulin dokumen-dokumen dan prosedur sesuai yang ada di website ini, terus juga kalian udah belajar tes dan udah dapet nilai tes IELTS sesuai yang kalian perluin. The next thing itu adalah perlu kumpulin dana ya Syai, karena berangkat ke Australia itu kan nggak murah ya, to be honest. Nah,
sambil kumpulin dana, dan kalau misalkan udah cukup kalian harus langsung lodge visanya. Biasanya setauku untuk lodge student visa itu kalian perlu sekitar $600 ya, atau sekitar 6,5 juta itu buat lodge student visanya aja. Terus kalau untuk WHV visa itu setahu aku sekitar $200 sampai $300 kalau nggak salah. Itu sekitar ya 2 sampai 3 jutaan gitulah untuk lodge visanya aja. Jadi kalau untuk masalah uang itu nggak harus semuanya langsung dibayar, langsung habis, enggak. Jadi kan bayarnya bertahap. Ada pertama kita kalau mau apply ya kita harus bayar dulu visanya. Kalau visanya udah dibayar, nanti baru misalkan untuk student visa kita harus bayar sekolahnya, baru habis itu kita bayar enrollment fee-nya dan lain-lain. Gitu juga buat WHV visa. Kalau WHV visa itu setauku kalian harus dapat SKCK ya, semacam kayak gitu yang kalian harus urus di dinas. Itu kan juga perlu biaya ya. Itu. Jadi kalau semua dokumennya udah dapet dan uangnya udah kekumpul, mulai apply visa aja. Nah, di situ tuh key-nya kalian perlu banyak-banyak berdoa karena banyak yang juga nggak granted gitu loh visanya, banyak yang fail. Tapi semoga visanya granted ya. Kalau visanya udah granted, itu udah kalian udah tinggal berangkat aja. Dan menurut aku mendingan kalian segera berangkat kalau udah langsung dapet visanya udah langsung granted. Tinggal siapin tiket, terus mulai cari-cari akomodasi nanti di Australia, mau tinggal di mana, apa mau tinggal di hotel, mau cari share apartment, atau mau tinggal sama temen, whatever. Tapi tempat tinggal itu adalah salah satu hal paling penting buat kalian cari setelah kalian udah punya visa. Itu sih tips-tips dari aku. Oke, thank you banget ya Kak tentang informasi, tips dan triksnya. Ya, sama-sama. Jadi buat kalian yang pengen berangkat ke Australia, aku doain semoga bisa terkabul, semoga bisa lancar jalannya, bisa dapet visanya granted, and I'll see you there in Sydney. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tonton juga video kami yang lainnya untuk mendapatkan informasi seputar keberangkatan dan kehidupan di Australia.